Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kabar teman-teman semua dalam kondisi sehat, dalam kondisi baik, dan tetap semangat menjalankan aktivitas hari ini dan hari-hari mendatang. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat ujian online yang akan kita buat dengan menggunakan Google Form. Langkah pertama yang kita butuhkan adalah tentunya kita harus membuka browser terlebih dahulu ya. Browser yang saya pakai di sini adalah Google Chrome. Lalu yang berikutnya adalah kita ketikkan di address bar yaitu drive.google.com. Ini adalah alamat yang kita pakai untuk masuk ke Google Drive. Jika di browser teman-teman sudah login sebelumnya, maka di titik banyak ini ya, di halaman aplikasi Google ini tinggal klik Drive saja. Namun jika belum, kita harus login terlebih dahulu. Bisa login di sini, bisa juga langsung ke drive.google.com. Kita enter dulu ya. Setelah itu kita akan dibawa ke halaman login. Nah, kita silakan pilih akun Gmail kita tentunya. Bagi yang sudah punya, tinggal pilih saja alamat emailnya kalau memang punya lebih dari satu. Lalu setelah kita pilih, kita masukkan sandinya, kita masukkan passwordnya. Bagi teman-teman yang belum punya akun Gmail, silakan untuk membuat akun Gmail terlebih dahulu. Lalu setelah kita masukkan passwordnya, klik berikutnya. Kita tunggu dulu prosesnya. Oke, setelah prosesnya selesai, kita akan masuk ke halaman Google Drive. Langsung saja di sini ada tanda plus ya, tulisannya baru atau new, artinya kita mau membuat sebuah dokumen. Kita klik saja ini, lalu kita arahkan kursornya ke line-nya, lalu ada Google Formulir atau dalam bahasa Inggris biasa disebutnya apa? Google Form. Klik Google Formulirnya. Ini adalah halaman muka dari Google Formulir atau Google Form. Di sini kita akan menuliskan judulnya. Nah, judulnya apa? Ini disesuaikan dengan maksud dan tujuan kita membuat Google Form ini untuk apa. Dalam kasus ini saya akan membuatnya untuk ujian. Misalnya di sini saya tulis judulnya adalah penilaian akhir semester. Deskripsi formulir ini boleh diisi, boleh juga tidak. Tapi di sini saya akan isi tahun pelajaran 2019-2020. Di pojok kiri atas ini adalah nama file kita. Di sini secara default akan tertulis formulir tanpa judul. Kita klik saja di sini agar judulnya sama seperti judul yang kita tulis. Setelah kita menuliskan judul dan deskripsi formulir, kita lanjutkan ke pertanyaan. Nah, di sini ada pertanyaan. Klik saja langsung ke dia, pertanyaan tanpa judul. Di sini saya tidak akan menuliskan soalnya terlebih dahulu, tapi saya akan memanfaatkan pertanyaan pertama ini untuk membuat bagian identitas. Nah, biasanya saat membuat identitas tentunya kita harus meminta mereka menuliskan nama. Nama ini jenisnya. Nah, di sini adalah jenis-jenis jawaban. Jenis jawaban nama tentunya kita akan tuliskan jawaban singkat saja di sini. Lalu di sebelah kanan bawah di bagian soal nanti ada wajib diisi ya. Kita klik saja wajib diisi, kita nyalakan wajib diisinya. Nah, ini nama, jawaban singkat, wajib diisi. Oke, nomor 1 atau pertanyaan pertama selesai, kita tambahkan pertanyaan berikutnya. Setelah kita memasukkan nama, kita ingin para siswa atau mahasiswa memasukkan kelasnya. Nah, untuk pilihan kelas ini tidak saya pilih jawaban singkat, namun saya pilih drop down. Artinya di sini kita tidak meminta siswa untuk menuliskan kelasnya, tapi kita menyediakan kelas yang ada, lalu biarkan siswa itu memilih dia berada di kelas mana. Contoh kasus di sini misalnya adalah SD ya, sekolah dasar, kelasnya ada 6, kita tulis dulu di sini. Kelas 1, kita klik saja nih, tambahkan opsi, klik saja.
kelas 2. Secara otomatis jika kita klik tambahkan opsi, dia akan membuka opsi baru yang berikutnya. Kelas 3, lanjut, apps, kelas 4, klik lagi, kelas 5, satu lagi, kelas 6. Oke, tentunya ini pun wajib diisi, kita nyalakan wajib diisinya ya. Oke, setelah dari sini kita tambahkan lagi pertanyaan berikutnya yang ketiga. Dalam hal ini saya ingin memasukkan token atau mungkin ini sejenis password ya untuk mereka masuk dan mengakses soal yang akan mereka kerjakan. Ini boleh dibuat, boleh tidak. Jika rekan-rekan semua merasa ini tidak perlu, merasa soal ini bisa dikerjakan oleh siapa saja yang menerima nanti linknya, silakan tidak perlu dikerjakan. Tapi di sini saya anggap soal ini tidak bisa dikerjakan oleh semua orang pada saat yang bersamaan. Jadi kasusnya di sini saya akan membuat soal yang akan saya distribusikan, yang akan saya share linknya ke kelas-kelas yang berbeda dengan waktu yang berbeda. Jadi untuk waktu tertentu hanya sesi 1 yang bisa mengerjakan soal ini. Artinya hanya siswa-siswa yang saya berikan kode, yang saya berikan token yang bisa mengerjakannya. Jika yang belum menerima token tentunya mereka tidak bisa mengakses soal ini ya. Oke, kita akan masukkan tokennya atau passwordnya. Ini tetap jawaban singkat, kita rubah jenisnya teks. Ini ada berisi ya, ini biarkan saja. Misalnya token yang saya masukkan adalah ABCD1234. Di sini ada teks kesalahan khusus. Teks ini akan muncul apabila siswa salah memasukkan token atau salah memasukkan password. Misalnya di sini saya tulis token invalid. Tanda seru ya. Silakan hubungi guru yang bersangkutan. Misalnya seperti itu. Jika siswa salah memasukkan token maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Ini juga wajib diisi. Nah, rekan-rekan semua, inilah bagian awal yang saya buat sebagai bagian identitas di mana mereka wajib menuliskan nama, kelas, dan token ya. Wajib menuliskan nama, memilih kelas, dan memasukkan token. Oke, selanjutnya kita masuk ke bagian yang berikutnya yaitu bagian soal. Ini kita bisa klik tambahkan bagian. Kalau tadi kita menambahkan pertanyaan dengan klik tombol plus di sini, sekarang kita akan menambah bagian dengan klik tambahkan bagian. Klik, lalu akan muncul bagian 2 dari 2. Di sini akan muncul bagian tanpa judul. Ini bisa kita hapus dan kita tuliskan saja misalnya seperti ini. Pilihlah jawaban yang kalian anggap benar. Ini ada deskripsi boleh diisi, boleh juga tidak. Nah, setelah ini selesai, kita memberikan judul pada pertanyaan nanti. Kita coba arahkan kursor dulu ke setelan ya di atas, setting atau setelan yang gambarnya gear ini ya. Kita klik dulu, nanti di sini ada 3 pilihan ya. Ada umum, ada presentasi, ada kuis. Kita ke umum dulu ya. Di umum ini saya akan mencentang ini, perlu masuk batasi ke 1 tanggapan. Maksudnya di sini adalah soal yang kita buat ya, form yang kita buat ini hanya bisa dikerjakan sekali oleh siswa. Jadi siswa yang bersangkutan tidak bisa mengerjakan ini lebih dari sekali. Selanjutnya adalah kita ke presentasi. Di presentasi ini saya akan menceklis di bagian
acak urutan pertanyaan. Nah, acak urutan pertanyaan ini diperlukan jika kita ingin mengacak soalnya. Misalnya ada 10 soal. Nah, siswa A dan siswa B itu kemungkinan mendapatkan soal yang berbeda karena kita mencentang menu acak urutan pertanyaan. Jadi meminimalisir bahwa siswa tersebut mungkin mencontek atau melihat pekerjaan temannya. Berikutnya kita ke kuis. Di sini saya akan menjadikan ini sebagai kuis ya. Saya nyalakan tombolnya. Lalu rilis nilai segera rilis nilai. Lalu di bawahnya ini ada responden dapat melihat atau siswa dapat melihat. Di sini ada pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar dan nilai poin. Saya mau di sini siswa hanya bisa melihat nilai poinnya saja. Saya tidak mengizinkan siswa atau responden melihat jawaban yang benar atau pertanyaan yang tidak dijawab. Jadi cukup nilainya saja. Setelah itu kita simpan. Nah, jika sudah settingan itu dilakukan, kita langsung ke soal yang pertama. Kita klik tambahkan pertanyaan. Nah, di sini sudah ada pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu apa? Kita bisa ketikkan di sini atau kita bisa mengkopinya jika kita memang sudah menyimpannya terlebih dahulu. Di sini saya sudah ada file ya, di sini sudah menyediakan soal sebelumnya ya. Jadi kalau sudah ada soalnya kita tinggal copy saja, bisa blok dulu, klik kanan, copy, atau bisa Ctrl C ya. Setelah itu kita kembali lagi ke jendela Google Form, lalu klik kanan, tempel ya, atau paste, atau Ctrl V. Nah, jika di kopian soal tadi ada nomornya, misalnya ada nomor 1 seperti ini, baiknya dihilangkan saja. Jadi soal yang di copy dan di paste ke Google Form ini sebaiknya tidak menggunakan nomor. Karena apa? Karena nantinya kita akan mengacak soal tersebut. Oke, langsung ke opsi. Nah, opsi di sini sama saja. Kita tinggal copy. Kita blok dulu A-nya, apa poin A, opsi A. Klik kanan copy. Lanjut ke halaman Google Form. Klik kanan tempel ya, atau paste, atau Ctrl V juga bisa. Sama ini juga kita hapus poinnya. Opsi 2 juga sama ya, kita tinggal blok, klik kanan copy, lalu tinggal paste di sini atau tempel di sini. Sama, kita hilangkan juga pilihannya. Begitu seterusnya ya, kita tinggal copy di sini dan kita tempel atau kita paste di sini. Namun jika kita copy, kita paste terus, mungkin akan memakan waktu yang lama. Sebenarnya ada cara lain, yaitu kita bisa juga copy langsung 4-4-nya atau 5-5-nya kalau memang sampai E. 5-5-nya kita copy langsung dengan catatan ini teman-teman, kita tidak bisa mengcopy 5-5-nya jika masih ada optionnya ya. Jadi di sini optionnya harus dihapus terlebih dahulu. Kebetulan di sini saya menggunakan numbering. Jadi opsi di sini saya menggunakan numbering. Numberingnya saya nonaktifkan dulu ya. Blok dulu. Oke, dinonaktifkan seperti ini. Jika di soal rekan-rekan semua memberikan opsinya adalah manual diketik, jadi bisa dihapus manual dulu saja sampai nanti seperti ini tidak ada ABCD-nya. Ini langsung bisa kita copy 5-5-nya. Lalu kita masuk ke halaman Google Form yang tadi kita hapus dulu ya. Ini kita hapus, ini kita hapus dulu. Langsung kita klik kanan, tempel. Nah, secara otomatis langsung membentuk atau langsung menjadi 5 opsi nih, teman-teman. Ya, jadi tidak perlu lagi 5 kali copy paste dari Word ke Google Form. Oke ya, ini jawabannya. Kita klik wajib diisi, nah, karena wajib diisi. Untuk kunci jawaban, kita langsung klik kunci jawaban di sini. Nah, sebelum ke kunci jawaban, kita tentukan dulu poinnya. Misalnya poinnya mau berapa nih per soal. Sebagai contoh saja di sini saya akan membuat 5 soal dengan poin
20. Jadi kalau mereka betul semua, poinnya adalah 100. Lalu saya akan uji jawaban nomor 1, misalnya adalah A. Nah, setelah itu klik selesai. Lalu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Plus ya, tanda plus atau tanda tambahkan pertanyaan. Sama seperti yang tadi, pertanyaan kedua saya sudah sediakan di sini sebelumnya. Kita copy, klik kanan copy atau Ctrl C, lalu ke halaman Google Form, klik kanan tempel atau paste. Oke. Setelah itu opsinya pun juga sama. Di sini saya akan langsung semuanya ya. Kita blok dulu 5-5-nya. Saya hilangkan dulu numberingnya. Klik kanan, copy, langsung tempel di sini atau langsung paste atau Ctrl V ya di sini. Oke. Nah, ini untuk soal nomor 2. Nomor 2 udah selesai belum? Udah nih, dikit lagi. Kita tinggal isi, wajib diisi. Klik kunci jawaban, poinnya kita kasih 20 seperti tadi. Misalnya ini jawabannya adalah kabel. Oke, ini ya, selesai. Oke, kita sudah 2 nih teman-teman, sudah 2 pertanyaan. Lanjut ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, kita lihat pertanyaan ketiga. Oh, ini pertanyaan ketiga ada gambar. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama kita copy dulu soalnya, klik kanan copy, lalu ke halaman Google Form, klik kanan paste atau tempel. Setelah itu nanti kita akan memasukkan gambarnya di ikon ini ya, ikon image di sini di Google Form. Tapi sebelumnya gambarnya harus kita save dulu di komputer kita. Kalau gambarnya sudah tersave di komputer kita, kita tinggal klik logo gambar di situ lalu kita cari di komputer kita. Namun jika belum ada di komputer kita harus ambil dulu dari lembar Microsoft Word di sini. Bagaimana caranya? Kita bisa klik kanan save image ya. Lalu kita save di komputer kita. Atau cara lain juga kita bisa menggunakan menu yang disediakan oleh Windows, yaitu snipping tool. Kita ketikkan saja snipping tool di start menu, lalu akan muncul snipping tool. Ini adalah aplikasi yang dibawaan dari Windows untuk mengcrop ya teman-teman. Di sini sudah ada, kita tinggal crop saja. Sebentar. Oke, kita tinggal crop saja ini. Oke, sudah jadi. Lalu kita tinggal file save as. Save as di sini kita beri nama misalnya ini mouse 1. Kita rubah jadi JPEG. Oke, save. Kita lanjut ke Google Chrome. Google Form lagi. Lalu kita masukkan file yang tadi baru saja kita crop pakai snipping tool ya. Cari di mana? Tadi ada di picture, ada di folder gambar soal Google Form. Kita klik gambarnya, bisa diklik lalu open, bisa juga diklik 2 kali. Oke, kita klik open. Tunggu sebentar. Oke, gambar sudah mulai muncul. Nah, kita juga bisa membesarkan ya atau mengecilkan gambar tersebut dengan cara kita klik gambarnya lalu kita arahkan pojok kanan kirinya, sudut kanan kirinya kita bisa besarkan atau kita bisa kecilkan. Oke. Di sini ada titik 3 juga untuk mengatur besar rata kiri, besar rata tengah, atau rata kanan. Di sini saya pilih rata kiri saja. Nah, di bawahnya kita isikan pilihannya ya. Seperti yang tadi, kita blok dulu, kita hapus numberingnya, copy, lanjut lagi ke sini, halaman Google Form, lalu kita tinggal klik kanan, tempel atau paste.
klik wajib diisi. Kunci jawabannya langsung kita tentukan. Nah, jangan lupa poinnya juga kita tentukan. Oke, seperti ini. Selesai. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4. Soal nomor 4 ini bentuknya sedikit berbeda nih teman-teman ya. Kalau tadi soalnya adalah teks dengan jawaban yang teks tapi disertai dengan gambar. Namun pada soal nomor 4 soalnya teks, jawabannya gambar semua. Bagaimana ini caranya? Sama saja seperti soal nomor 3. Oke, pertama kita copy dulu, Ctrl C ya, kita copy dulu. Lalu kita Ctrl V di sini. Sebelum kita masukkan ke opsi 1. Opsi 1 tadi berupa gambar ya. Nanti kita masukkan dengan klik tombol ini, tambahkan gambar. Tapi sebelumnya kita akan save dulu dengan menggunakan snipping tool yang tadi ya. Snipping tool. Oke, kita klik. Lalu kita pilih gambar yang akan kita jadikan option. Oke, ini sudah. File, save as. Kita bikin gambar. Misalnya tulisannya opsi 1. Save. Oke, new lagi, kita klik lagi yang kedua. Oke, file, save as. Kita ganti lagi pertanyaan ininya apa, keterangannya ya, opsi 2. Terus kita lakukan sampai semuanya sudah menjadi gambar yang kita simpan di komputer kita. Oke, semuanya sudah ada di komputer. Langsung kita ke Google Form lagi. Nah, di sini kita masukkan ya opsi 1 tadi gambarnya apa di sini. Gambarnya mouse. Opsi 1 kita masukkan gambar mouse. Cari. Oke, ini open. Nah, opsi 2 sama saja seperti tadi ya. Kita masukkan gambar berikutnya. Oke, langsung kita masukkan saja gambarnya. Opsi 3 juga demikian, klik tambahkan gambar, klik cari, kita masukkan gambar yang mau kita pilih dan itu sebuah opsi, lalu kita klik masukkan. Lanjut lagi pertanyaan pilihan nomor 4, sama saja kayak tadi ya. Tambahkan gambar, cari, lalu dia akan masuk ke komputer, pilih gambarnya, open. Tunggu sebentar, proses, dia akan masuk ke Google Form. Nah, satu lagi. Tambahkan gambar, cari. Nah, ini dia sudah masuk 5 gambar, sudah masuk 5 gambar. Seperti biasa, klik wajib diisi dan kunci jawabannya kita pilih. Jangan lupa poinnya dulu. Kunci jawabannya di sini saya pilih opsi 5. Selesai. Oke. Sudah berapa soal dia? Sudah 1, 2, 3, 4 soal. Oke, satu lagi. Soal satu lagi, kita klik lagi, tambahkan pertanyaan. Kita lihat pertanyaan nomor 5 yang sudah saya siapkan. Oke, di sini pertanyaan nomor 5 sebenarnya bukan TIK ya. Di sini saya tuliskan di sini materi matematika bagi guru matematika atau fisika atau kimia atau mata pelajaran lain yang membutuhkan lambang-lambang atau karakter-karakter yang tidak umum, artinya bukan hanya sekedar angka dan tulisan, namun ada simbol-simbol tertentu seperti ini, ada akar ya, ataupun lambang-lambang simbol-simbol yang lain. Perlu diketahui bahwa Google Form ini belum bisa
support terhadap logo-logo seperti itu dan lambang-lambang seperti itu, khawatirnya malah jadi masalah dan merubah nantinya soal. Di sini saya sarankan jika ada soal seperti ini, kita memakai cara crop ya, kita crop saja langsung semuanya. Kita crop saja semuanya menggunakan snipping tool yang tadi ya. Nanti untuk opsinya kita sediakan pilihan A, B, C, D, E. Nah, kita langsung saja klik new ya. Atau kalau ini kebetulan snipping tool saya belum di close ya, kalau tadi sudah di close misalnya kita close dulu. Sama saja seperti tadi ya, di start menu kita ketikkan di search snipping tool, lalu kita crop seperti ini, kita save. Misalnya di sini kita tulis gambar nomor 5, save. Ini udah nggak dipakai lagi, boleh di close. Kita lanjut ke Google Form lagi. Nah, pertanyaannya ini kita bisa masukkan gambar. Nah, open. Tunggu sebentar. Oke, sudah masuk gambarnya. Jadi gambar ini kita jadikan soal. Opsi 1 ya. Kita pilih lagi opsi 2, pilih lagi opsi 3, pilih lagi opsi 4, pilih lagi opsi 5. Nah, di sini kita rubah menjadi A, B, itu seterusnya ya, C, D, dan E. Jangan lupa klik wajib diisi dan kunci jawabannya pun kita harus isi. Nama poinnya juga jangan lupa. Misalnya di sini jawabannya adalah C. Sampai tahap ini kita telah menyelesaikan proses pembuatan soal. Ada 5 soal yang sudah saya buat, totalnya ada 100 poin, masing-masing soal itu 20 poin. Bagaimana tampilannya saat nanti dilihat oleh siswa? Kita bisa klik tanda mata di sini ya, yaitu perhatiin jauh. Kita klik perhatiin jauh. Nah, seperti ini nanti yang tampil di siswa ya. Di halaman identitas akan ada token, kelas, dan nama. Ini karena tadi kita acak, jadi ada kemungkinan saat dibuka oleh siswa bisa nama dulu, bisa kelas dulu, atau token. Nah, di sini token dulu, misalnya tadi tokennya berapa? Kita tuliskan tadi A, B, C, D, 1, 2, 3, 4. Kelasnya misalnya kelas 1. Misalnya namanya adalah CP1. Klik berikutnya. Oke, langsung masuk nih soalnya. Ini ada 5 soal. Soal pertama langsung ini saya jawab, misalnya kita jawab sembarang saja dulu ya. Oke, ini nomor 3, ini nomor 4, ini nomor 5, kirim. Nah, kita bisa lihat skor. Ini adalah skornya ya. Skor saya dalam hal ini adalah 0 ya, karena tidak ada jawaban yang benar dari 5 pertanyaan yang tadi saya jawab. Ya, tadi contohnya saya jawab sembarang saja, ternyata tidak ada yang benar, maka total poinnya adalah 0 dari 100. Oke, itu adalah contohnya ya, contoh pengerjaan dari sisi siswa atau dari sisi responden. Nah, kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana jika kita ingin menyebarkan soal ini ke siswa-siswa kita? Tentunya pertama kita klik kirim. Nah, kita arahkan kursor ke bagian ini ya, bagian tautan. Nah, di sini ada tautan atau ada link. Link inilah yang kita harus share atau bagikan ke siswa kita agar mereka bisa mengakses soal yang sudah kita buat. Kalau di sini linknya panjang ya, kita bisa perpendek. Di sini ada untuk memperpendek URL-nya. Klik perpendek. Oke. Lalu kita bisa salin. Kalau ini dirasa masih terlalu panjang, kita bisa perpendek lagi dengan 1
salah satu pihak ketiga ya, aplikasi pihak ketiga atau website pihak ketiga yaitu bit.ly. Kita bisa perpanjang, kita bisa perpendek lagi ininya URL-nya, tapi tidak akan saya jelaskan sekarang, khawatir terlalu panjang. Setelah kita salin, kita bisa close ya, lalu kita coba buka di tab yang lain. Kita Ctrl V, Enter. Tunggu sebentar. Oh ya, Anda sudah menanggapi. Anda hanya dapat mengisi formulir ini sekali. Oh iya, tadi kita sudah mengaturnya bahwa kita hanya bisa mengisi formulir ini satu kali. Jadi jika kita mengisinya untuk kedua kalinya, kita tidak bisa ya. Nah, bagaimana jika kita di posisi guru ingin melihat hasil dari pekerjaan siswa, melihat penilaian siswa seperti apa? Kita bisa klik respon di sini. Karena baru satu yang mengerjakan tadi ya, sebagai contoh. Di sini ada beberapa menu ya. Nanti bisa dilihat di sini jawabannya seperti apa. Ternyata dari 5 jawaban tidak ada yang benar. Lalu nilainya berapa? Ada nilainya di sini, bisa nanti dilihat sendiri ya. Ada grafiknya juga. Lalu bagaimana jika kita ingin membuat laporan atau ingin mencetak laporan ini dalam bentuk lain ya, dalam bentuk tabel ataupun yang lainnya? Kita bisa klik titik 3 di kanan atas ini, lalu nanti kita bisa klik download tanggapan. Kita klik saja download tanggapan. Nah, setelah itu maka akan terdownload laporan dalam bentuk tabel yang bisa dibuka lewat Excel atau aplikasi pengelola angka yang lain. Ini bisa kita jadikan laporan kepada sekolah ya, sebagai bentuk laporan penilaian tugas online kita. Oke, itu tadi ya langkah-langkah membuat ujian online menggunakan Google Forms. Jika memang video ini bermanfaat, bisa klik tombol subscribe dan share sebanyak-banyaknya agar makin banyak orang yang merasakan manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.